Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Dan KUHP baru, KUHP nasional di dalam tahun ini, mudah-mudahan Allah berkati. Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengawali bahwa ketika kita bicara KUHP suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan pemahaman kita bahwa KUHP suatu bangsa itu adalah merefleksikan sistem nilai dari bangsa tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara berhubungan dengan menyangkut masalah hal ini, ada sesuatu yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa yang namanya hukum, dalam hal ini hukum pidana, itu adalah merupakan ilmu normatif, tetapi mengatur ketentuan yang bersifat dasar, yaitu mengatur tentang realitas hubungan kemasyarakatan. Kalau kita bicara dalam Indonesia, berarti kita berbicara dalam konteks masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena yang ingin kita bangun adalah KUHP bangsa Indonesia. Artinya apa? Bahwa KUHP Indonesia harus disusun berdasarkan sistem nilai nasional. Itu secara garis besar seperti itu. Tetapi juga harus kita pahami bahwa kita sebagai bangsa dalam konteks hubungan masyarakat global tidak bisa semata-mata kemudian hanya berpegang pada nilai-nilai nasional. Artinya apa? Di situ harus ada keseimbangan. Ya, maka kemudian dalam konteks penyusunan RKUHP pun harus memperhatikan dalam konteks perkembangan global. Ya. Sekarang yang kemudian ingin kita kemukakan adalah yang berhubungan bahwa tadi dikatakan harus mencerminkan sistem nilai bangsa. Kita bangsa yang multi etnis. Ya, kalau kita bangsa Indonesia ini serba bineka, termasuk kebinekaan di dalam konteks agama, budaya, ya. Nah, dalam hal ini kemudian sangatlah sulit bagi kita semuanya untuk secara mutlak, ya, mengakomodir secara keseluruhan, apalagi tadi berkaitan dengan normanya. Tetapi seperti yang telah dengan tepat dikemukakan oleh Bapak Nasir Jamil, konsep-konsep ide dasar, konsep nilai itu yang kemudian mengilhami menjadi satu nilai dasar di dalam bagaimana kita memformulasikan suatu ketentuan undang-undang. Maka nanti kemudian di dalam RKUHP itu akan muncul delik-delik baru yang itu adalah mencerminkan daripada sistem nilai, merefleksikan sistem nilai dari bangsa Indonesia. Maka kemudian kalau kita lihat ya di dalam konteks perkembangan asas legalitas, kita mengenal ada asas legalitas mobil, asas legalitas material. Ini tercermin di dalam pasal 1 dan pasal 2. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah tidak cukup kemudian bahwa yang ada selama ini dalam konteks asas legalitas mobil itu menjadi sumber penentuan tindak pidana? Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sangatlah kemudian sempit ketika kita memaknai satu tindak pidana hanya bersumber dari apa yang tertulis di dalam satu tindak pidana di dalam undang-undang. Sangat naif ketika kemudian apa yang disebut sebagai suatu tindak pidana itu yang tertuang di dalam undang-undang. Dalam konteks keindonesiaan, di mana kita multi etnis, di mana kita banyak memiliki kearifan lokal yang itu teridentifikasi dari hal-hal yang muncul di dalam living law, ya, dalam konteks hukum pidana adat dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kemarin terjadi suatu perdebatan dari beberapa sosialisasi yang kami lakukan. Kenapa hanya hukum pidana adat? Kenapa tidak hukum yang hidup di dalam masyarakat?
Ketika kita memahami hukum yang hidup di dalam masyarakat, itu tidak identik dengan hukum pidana adat, karena spektrumnya hukum yang hidup itu meliputi tidak hanya apa yang tertuang kemudian terrefleksi dalam hukum pidana adat, tetapi adalah hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakui berkembang sesuai dengan asas-asas kepatutan, asas-asas keadilan, asas-asas kesopanan dan sebagainya. Dan justru itulah yang kemudian menjadi satu fleksibilitas di dalam menentukan apa perbuatan apa yang dipandang sebagai sebuah tindak pidana, apa yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Di dalam teori pun kita mengenal yang namanya ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum yang material, baik di dalam fungsinya yang positif maupun negatif. Dan itu sudah tercermin di dalam yang namanya jurisprudensi. Kalau boleh saya mencoba untuk kemudian mengungkapkan soal jurisprudensi. Ketika waktu itu ada PP 110 yang memungkinkan kemudian anggota DPRD itu menyusun anggaran rumah tangganya sendiri. Kasus di Padang waktu itu kemudian pada saat resesi ekonomi menyusun anggaran yang menurut masyarakat itu melukai rasa keadilan masyarakat dan dipandang sebagai upaya kaya diri sendiri. Kalau kemudian kita dekati dalam konteks ajaran sifat melawan hukum yang formil, itu tidak salah. Tetapi kemudian dalam prosesnya itu menjadi suatu tindak pidana. Karena menurut anggota masyarakat dikatakan itu perbuatan melawan hukum sebagai upaya memperkaya diri sendiri. Itu menjadi suatu jurisprudensi yang kemudian kita bisa melihat bahwa ketika apa itu yang disebut sebagai tindak pidana perbuatan melawan hukum tidak hanya bersumber dalam konteks undang-undang yang tertulis, tetapi juga apa yang hidup di dalam masyarakat, hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ya, ini di dalam kenyataannya memang masih banyak yang pro dan kontra. Di antara para pakar sendiri seperti Prof. Andi Arsyad yang dulu sangat menolak kaitannya dengan asas legalitas material itu. Ya, ini suatu perdebatan. Ya. Tetapi bagaimana juga di dalam RKUHP kita itu menganut asas keseimbangan, yaitu keseimbangan penentuan formal dan penentuan material dalam menentukan suatu perbuatan sebagai sebuah tindak pidana. Baik ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya mengungkapkan bahwa KUHP suatu bangsa itu merefleksikan daripada sistem nilai bangsa tersebut, maka kemudian dalam konteks Indonesia pertanyaannya adalah disusun atas dasar nilai apa? Nilai apa? KUHP bangsa Indonesia itu. Tadi secara garis besar sudah saya mengungkapkan nilai-nilai kearifan lokal, nilai nasional, dan nilai-nilai global, karena kita adalah hidup di dalam konteks peradaban dunia. Sekarang kemudian ketika kita berbicara bagaimana kita persepsi, mengadopsi, ya, tadi sudah sangat jelas dikemukakan oleh Pak Nasir Jamil bahwa kita bukan negara Islam, yang berarti bahwa memberlakukan syariah Islam, kecuali itu di Manapurasre Darussalam. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah nilai-nilai Islam itu tidak terakomodir di dalam upaya pembaharuan hukum pidana? Tadi juga sebetulnya sudah sangat banyak yang diberikan oleh beliau. Ya, apa yang tercermin di dalam munculnya delik-delik kesusilaan itu parameter yang digunakan sebetulnya adalah parameter nilai-nilai agama. Tadi sudah sangat jelas bagaimana melindungi nasab. Bagaimana kalau orang kumpul kebo hidup bersama, kemudian melahirkan anak, ini anaknya siapa? Tanpa suatu ikatan perkawinan. Nanti dia kumpul kebo dengan orang lain dalam konteks itu,
melindungi nasab. Terus juga yang terkait dengan menyangkut masalah sepukul tebu itu juga ada nilai-nilai agama tentang kesucian perkawinan. Kalau dalam Islam, dalam Kristen juga, perkawinan itu adalah janji suci. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan kemudian terjadinya persetubuhan. Di situ ada aspek perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan juga kepastian. Banyak hal yang kemudian muncul. Ketika kemudian dalam KUHP itu dituangkan apa yang kemudian sekarang muncul berkaitan dengan bahasa media, itu dari santet misalnya. Jadi sekali lagi kita pahami pembuat undang-undang Pak Mudafir waktu itu sangat menyadari bahwa tidak mungkin mengkriminalisasi yang namanya bilik santet. Tetapi yang dikriminalisasi adalah orang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural seperti itu, yang kemudian ditawarkan dan menjanjikan bisa membuat orang untuk penderitaan dan sebagainya. Nah, ini perlindungan sebetulnya adalah perlindungan kepada masyarakat dalam konteks lebih pada aspek berdimensi agama dan juga berdimensi yang terkait dengan ekonomi, ya. Misalnya nanti akan muncul yang berhubungan dengan delik penipuan. Tetapi dalam konteks agama, ya, bahwa agama tidak memberikan hanya syirik. Jadi dimensi keagamaan juga ada di situ. Terus sekarang zina, ya, tentang aborsi. Nah, ini juga sebetulnya kental sekali yang berhubungan dengan menyangkut masalah nilai-nilai agama. Saya sudah siapkan sebetulnya ada 47 slide. Kalau itu saya coba jelaskan satu persatu, barangkali satu semester sendiri. Jadi tidak mungkin untuk bicara dalam hal ini. Saya akan bicara satu persatu, tetapi saya hanya ingin meng-highlight saja bahwa ketika kita membuat suatu undang-undang dalam KUHP itu adalah cerminan dari sistem nilai masyarakat. Sistem nilai masyarakat itu dibangun dalam konteks diilhami, didasari kepada sistem-sistem nilai yang hidup di dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai keagamaan dalam hal ini dan nilai-nilai di Islam. Perdebatan terkait dengan menyangkut masalah pidana mati, ya, itu juga sebetulnya didasari juga dalam konteks nilai-nilai hukum Islam, ya. Jadi di dalam Islam kemudian diakui adanya qisas. Nah, di dalam konteks percaturan dalam kehidupan masyarakat antara orang-orang yang pembiayaan dengan orang-orang yang dalam konteks agamis dan realitas sosial, di sini ada dikotomi antara abolisionis dengan retensionis. Dalam konteks pidana mati kemudian diambil langkah jalan tengah yang disebut dengan Indonesian Way. Di mana jalan tengahnya itu? Jalan tengahnya adalah pertama, kalau kita berbicara untuk pidana mati tidak lagi kemudian dimasukkan sebagai komponen pidana pokok, tetapi dia dikeluarkan menjadi sanksi pidana yang bersifat eksepsional. Apa konsekuensinya? Bahwa penjatuhan pidana mati itu adalah bersifat de seso. Dia harus disertai dengan syarat-syarat yang sangat detail. Terus kemudian bahwa adanya kritik selama ini bahwa hukum pidana mati itu adalah hukum yang bersifat non-evaluatif. Coba kita bisa bayangkan kalau penjatuhan sanksi pidana mati itu kepada Simon dan Karta misalnya, ketika sudah dieksekusi pidana mati, ternyata dia bukan pelakunya. Nah, dalam perspektif ini kemudian untuk mengkompromikan antara pro dan kontra dari abolisionis dan retensionis, maka dimaksudkan yang namanya pidana mati bersyarat. Pidana mati bersyarat itu yang sering digunakan oleh Profesor Muladi sebagai Indonesian Way. Nah sekarang
perdebatannya adalah kalau panjenengan mengikuti di dalam konteks perkembangan RKUHP seperti RKUHP yang sekarang sudah ditangani DPR, di sana itu ada kata dapat. Kata dapat artinya bahwa penjatuhan pidana mati itu berada pada kebijakan hakim. Kenapa kemudian itu diberikan pada kebijakan hakim? Karena hakimlah sebetulnya yang paling tahu apakah fakta-fakta yang kemudian muncul di persidangan, aspek perbuatan bagaimana dilakukan, dimensi korbannya, bagaimana tanggapan dari korban masyarakat dari perbuatan itu. Nah, di situ yang sangat bagus kemudian di dalam menjatuhkan pidana mati dengan bersyarat itu pun ada guideline-nya yang namanya pedoman dan aturan pemilu